Selamat datang di sebuah alur cerita channel yang mengangkat kisah hidup penuh makna. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu selalu dapat cerita inspiratif berikutnya. Hari itu langit Jakarta mendung, bukan karena cuaca semata, tapi karena hati Asep yang tengah diliputi cemas. Dengan jaket lusuh dan sepatu bekas, ia berdiri di depan rumah mewah bercat putih gading, rumah yang akan menjadi tempat tinggal barunya. Tapi bukan rumah itu yang membuat dadanya sesak, melainkan wanita di dalamnya, ibu mertuanya. Gerbang terbuka otomatis. Nia keluar menyambut suaminya. Nia senyum lebar, akhirnya nyampe juga. Kapekja, Asep tersenyum lemah, menatap koper tuanya. Enggak terlalu, macet aja yang lumayan. Rumahnya gede banget ya. Nia menarik tangan Asep masuk. Aku udah bilang kan, sabar aja dulu, nggak lama kok tinggal di sini. Asep mengangguk, mencoba menenangkan hatinya. Tapi baru selangkah masuk, hawa ruangan sudah terasa dingin. Bukan karena AC, tapi karena tatapan seorang wanita dari ujung tangga, Bu Dewi, sambil menuruni tangga. Mata menilai dari atas sampai bawah. Jadi ini Asep. Nia mencoba bersikap hangat. Iya Bu, Asep baru sampai dari Garut. Bu Dewi tersenyum tipis. Dingin, cocok. Wajahnya memang sederhana. Asep menunduk sedikit, tapi ia tersenyum sopan. Asep, permisi Bu Dewi. Pak Ganjar, terima kasih sudah izinkan saya tinggal di sini untuk sementara. Pak Ganjar hanya mengangguk dari ruang baca sambil menatap koran. Hari pertama, dan Asep sudah tahu, ia bukan sekadar tamu sementara di rumah itu. Ia adalah tamu tak diundang. Di kota ini, ia hanyalah seorang lelaki desa tanpa gelar, tanpa pekerjaan tetap, dan tanpa sambutan hangat. Tapi satu hal yang Asep yakin, dia membawa harga diri dan tekad yang tidak bisa dibeli. Malam hari, Asep duduk di kasur kecil di ruang belakang dekat dapur. Nia duduk di sebelahnya. Asep, kayaknya ibu kamu belum bisa nerima aku ya? Nia memeluk lengannya. Nggak semua orang ngerti hati orang baik dari awal, tapi nanti mereka lihat sendiri. Asep menatap langit-langit pelan. Narasi penutup. Asep tak tahu berapa lama ia akan tahan. Tapi satu yang pasti, cerita ini baru saja dimulai. Pagi datang diiringi aroma kopi dari dapur rumah besar itu. Tapi bukan kopi hangat yang menghangatkan pagi Asep, melainkan tatapan dingin dari Bu Dewi yang duduk anggun di meja makan sambil membuka laptopnya. Asep menyeduh kopi instan di cangkir sederhana. Nia menyiapkan sarapan kecil untuk Asep sebelum ia pergi melamar kerja. Nia, kecil, pelan. Maaf ya, hari ini aku nggak bisa anterin. Aku harus bantu mama meeting di butik. Asep tersenyum lembut. Gak apa-apa, aku bisa sendiri. Aku udah tulis semua alamat yang kamu kasih. Nia menyelipkan uang kecil ke saku Asep diam-diam. Nia, jangan nolak, buat ongkos. Mereka tertawa kecil, tapi tawa mereka terpotong oleh suara sendok beradu keras di meja. Bu Dewi menatap Asep sambil menyandarkan punggung ke kursi. Pak Ganjar masih membaca koran. Bu Dewi, dingin, ketus. Asep, di rumah ini semua orang punya peran. Kalau kamu belum kerja, bantu-bantu sedikitlah. Jangan cuma jadi penunggu dapur. Asep terdiam sejenak. Ia tersenyum sopan meski hatinya menegang. Asep, baik Bu, kalau ibu butuh bantuan, saya siap. Bu Dewi membalas dengan nada meremehkan. Enggak semua hal bisa dibantu cuma dengan semangat Asep. Dunia ini butuh kompetensi. Pak Ganjar melirik istrinya sekilas, tapi tak berkata apa-apa. Nia mengepalkan tangan di bawah meja. Asep keluar rumah dengan sepeda motor pinjaman dari saudara Nia. Sebelum berangkat, ia menatap rumah besar itu sejenak. Narasi, tak ada sambutan,
Tak ada harapan, kecuali dari istrinya sendiri. Tapi Asep tahu, ia harus tetap melangkah. Bukan untuk membuktikan kehebatan, tapi membuktikan bahwa ia pantas sebagai suami, sebagai manusia. Nia masuk ke dapur lagi untuk membereskan cangkir bekas Asep. Bu Dewi berdiri di belakangnya dengan tangan menyilang. Bu Dewi, dia nggak akan bertahan lama di Jakarta. Orang kayak Asep tuh lugu. Dunia ini keras, Nia. Nia berbalik, tegas. Mungkin keras, Bu. Tapi Asep juga bukan lunak. Ibu belum kenal dia seutuhnya. Bu Dewi menatap putrinya sejenak, lalu pergi begitu saja ke lantai atas. Nia menghela napas dalam-dalam. Setiap pagi membawa harapan, tapi juga penilaian. Dan hari itu, Asep sadar, bukan hanya pekerjaan yang harus ia kejar, tapi harga dirinya yang belum dianggap layak untuk dipanggil menantu. Jakarta tak pernah tidur, tapi Asep hari itu justru merasa seperti sedang terbangun di mimpi buruk. 3 wawancara kerja, 3 penolakan, dan belum satu pun telepon balik. Asep duduk sendiri, membuka satu amplop kertas coklat berisi CV Nia yang baru saja dikembalikan. Ia terlihat lelah, wajahnya berkeringat, kemeja kusut. Asep menatap ke CV-nya, bicara dalam hati. Lulusan kampus desa, pengalaman kerja, bantuin toko bapak sendiri. Kayaknya mereka nggak butuh orang kayak aku di sini. Ia menghela napas panjang. Penjual kopi memperhatikan, lalu berkata ramah, "Penjual kopi baru dari wawancara ya, Mas? Jangan menyerah, Mas. Orang-orang sukses tuh dulu juga sering ditolak." Asep membalas senyum tipis. "Iya, Bang. Makasih." Nia menunggu Asep pulang sambil membuka laptop. Ia curi-curi lihat jam. Terdengar suara motor berhenti pelan di luar rumah. Asep masuk dengan langkah berat, membungkukkan badan ke arah Bu Dewi dan Pak Ganjar di ruang tamu. Lalu langsung masuk kamar. Nia menyusul masuk, menutup pintu pelan. "Sayang, gimana hari ini?" Asep menunduk, suara serak. Dari 3 tempat, 2 langsung nolak. Yang satu katanya akan dihubungi kalau butuh, tapi aku tahu itu artinya enggak. Asep duduk di lantai, menatap kosong ke arah lemari. "Asep, pelan. Aku malu, Nia. Sama kamu, sama orang tuamu. Aku bahkan belum bisa beliin kamu makan dari uangku sendiri." Nia duduk di sebelahnya, menggenggam tangan Asep. "Aku nggak nikah sama kamu buat ditraktir. Aku nikah sama kamu karena aku tahu kamu mau berjuang." Pak Ganjar berdiri di balkon, menatap lampu jalan. Bu Dewi menghampirinya. Bu Dewi masih dengan nada sinis, "Kalau anakmu kayak gitu, kamu masih bisa tidur tenang." Pak Ganjar tenang, menoleh. Aku lihat sorot matanya. "Duh, anak itu bukan pemalas, cuma belum punya kesempatan." Bu Dewi sinis. "Kesempatan di Jakarta, kalau dia bukan laki-laki sejati, dia akan tenggelam. Dan kamu tahu itu." Hari ini, Asep tak mendapatkan pekerjaan. Tapi malam itu, ia mendapat sesuatu yang jauh lebih penting. Keyakinan bahwa di tengah keraguan dunia, istrinya tetap percaya. Dan kadang, satu-satunya bahan bakar untuk tetap bertahan adalah seseorang yang tidak pernah berhenti memelukmu, meski kamu merasa gagal. Sudah sebulan Asep tinggal di rumah mertuanya. Jakarta tetap keras dan dompet Asep tetap tipis. Tapi diam-diam ada yang mulai mengganjal. Tidak semua orang di rumah itu bersabar seperti Nia. Bu Dewi sedang menyusun lauk di meja makan. Asep duduk membantu mengambilkan piring. Pak Ganjar membaca koran. Nia masih di kamar. Bu Dewi melirik Asep, bicara sambil menyendok nasi. "Sep, kamu gak ikut bantu masak atau nyapu pagi-pagi? Masa numpang doang? Kerja juga belum?" Asep tercekat. Ia hanya menunduk. Pak Ganjar
datar, dewembu dewi, antegas, sinis. Enggak, saya cuma ngomong yang realita. Orang kerja tuh, pagi-pagi udah berangkat. Ini masih tidur sampai siang. Asep membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Tangannya gemetar memegang sendok. Asep duduk di tepi kasur. Nia datang membawa teh hangat. Asep menatap kosong ke lantai. Nia sayang, jangan dengerin mama ya. Asep, suara pelan. Aku tahu, aku belum kerja Nia. Tapi, rasanya kayak aku bukan siapa-siapa di rumah ini. Nia, tegas, kamu, suamiku, tempatmu bukan di bawah omongan orang lain. Nia sedang mencuci piring. Bu Dewi berdiri di belakangnya. Bu Dewi, nih, kamu yakin sama pilihanmu? Hidup sama laki-laki yang bahkan belum bisa ngasih kamu uang belanja? Nia, berhenti cuci piring. Menoleh pelan, aku lebih yakin sama Asep daripada semua laki-laki kaya yang mama kenalin ke aku dulu. Bu Dewi terdiam sejenak, lalu pergi dengan dengusan pelan. Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Dan hari itu, Asep merasakan luka yang bukan berasal dari dunia luar, tapi dari dalam rumah yang ia pikir akan jadi tempatnya berlindung. Tapi luka pertama bukan akhir cerita. Kadang, luka itulah yang membangunkan api perjuangan dalam dada. Ada luka yang tak berdarah, luka yang lahir dari kata-kata. Dan pagi itu, luka itu dibuat di meja makan, di depan semua orang. Keluarga besar sedang berkumpul. Suasana ramai, terdengar tawa, bunyi sendok, dan gelas. Asep duduk agak di sudut, mencoba sopan, dan tidak banyak bicara. Bu Dewi berdiri di tengah, membagikan makanan ke beberapa saudara perempuan. Topik pembicaraan berubah tajam. Tante Lina, sampai sekarang, Asep kerja di mana Nia? Nia tersenyum canggung. Masih nyari kerja tante? Lagi proses sih. Bu Dewi menyambar kalimat itu dengan cepat. Bu Dewi sambil tertawa tipis. Proses nganggur kali. Ya, sudah sebulan lebih lo di rumah ini. Makan, tidur, ngopi, kerjaannya nunggu keajaiban. Semua tamu tertawa kecil. Asep menunduk, wajahnya memerah. Tante Rini, ya, semoga cepat dapat kerja ya Sep. Kasihan Nia tuh, cantik-cantik malah jadi tulang punggung. Nia mencuci piring dengan kasar, matanya berkaca-kaca. Asep diam di ambang pintu. Nia geming, tak menoleh. Kenapa diem aja? Kenapa nggak jawab tadi? Asep pelan. Jawab apa Nia? Mau aku bilang apa? Bahwa aku juga malu? Bahwa aku juga kesal? Tapi aku bukan tipe orang yang bisa pura-pura kuat kalau lagi rapuh. Nia berhenti mencuci. Ia mengusap air mata dengan cepat. Nia, ya udah, kita buktiin aja kalau kamu bukan cuma suami di atas kertas. Pak Ganjar memanggil Asep duduk bersamanya. Tak banyak basa-basi. Pak Ganjar, Sep, kamu punya SIM? Asep kaget. Punya Pak. Pak Ganjar, besok ikut saya. Kita mulai dari bawah. Saya nggak bisa kasih kamu kerjaan besar. Tapi mungkin cukup buat kamu berdiri sendiri. Asep memandangnya, setengah tak percaya. Asep, terima kasih Pak. Saya nggak akan sia-sia. Hari itu, Asep tak membalas hinaan. Ia tak membentak, tak marah. Tapi ia mencatat semuanya dalam diam. Karena terkadang harga diri yang jatuh bisa jadi batu loncatan asal kau mau bangkit. Kadang harga diri harus dilipat dulu sebelum kita bisa berdiri lebih tinggi. Dan bagi Asep, kemudi mobil mertuanya adalah awal dari arah hidup yang baru. Asep mengenakan kemeja polos dan celana panjang. Ia menyeka mobil SUV milik Pak Ganjar dengan serius. Wajahnya terlihat fokus meski berkeringat. Nia keluar rumah sambil membawa bekal dalam kotak kecil. Nia senyum lembut. Ini bekal buat kamu, biar nggak jajan sembarangan.
Asep tersenyum kecil. Menerima. Terima kasih. Maaf ya, harus kamu yang masakin ya. Mulai hari ini kita kerja bareng-bareng. Kamu nyetir, aku masak. Tim solid kan? Asep tertawa kecil. Lalu saling menatap penuh semangat. Pak Ganjar duduk di kursi belakang. Asep menyetir dengan tenang. Lalu muncul percakapan mengejutkan. Pak Ganjar, Sep, kamu tahu kenapa saya kasih kamu kerja ini? Asep, karena Bapak kasihan. Pak Ganjar sambil menatap keluar jendela. Bukan, saya cuma mau lihat sejauh mana kamu bisa tahan. Jadi suami itu bukan cuma soal janji di depan penghulu, tapi juga soal tahan uji waktu dihina. Asep mencengkeram setir sedikit lebih kuat, tidak membalas. Bu Dewi sedang menyetrika baju sambil berbicara setengah mencibir. Bu Dewi, jadi sekarang Asep nyopirin bapaknya ya? Heh, suami idaman banget. Bangun tidur, setir, nganter, terus pulang bawa capek. Nia, tegas, tanpa emosi, tapi pulangnya bawa harga diri, Ma. Itu lebih penting dari semua omongan orang. Bu Dewi mendengus tak senang, tapi tidak menjawab. Langkah pertama mungkin terasa kecil, tapi di balik setir mobil itu, ada seorang laki-laki yang sedang menggenggam arah hidupnya lagi. Karena bagi Asep, bekerja bukan soal gengsi, tapi soal janji. Saat orang lain sibuk menilai dari tampilan, Asep diam-diam sedang membuktikan nilainya. Pagi hari, Asep membersihkan mobil Pak Ganjar seperti biasa. Lalu lewat tetangga depan, Bu Rina, wanita separuh baya yang ramah. Bu Rina, nih laki, sekarang jarang yang tahan banting, tapi kamu beda. Ya Sep, Asep tersenyum sopan. Masih belajar Bu, biar nggak numpang hidup terus. Bu Rina sambil tersenyum. Kalau kamu butuh kerjaan tambahan sore, suami saya lagi cari yang bantu gudang loh. Nggak besar sih, tapi halal. Asep terlihat berpikir sejenak. Asep, saya pikir-pikir dulu ya Bu. Makasih banget. Bu Dewi melihat Asep membuka kotak bekal buatan Nia. Ia duduk sambil menonton sinetron, lalu menyindir tanpa menoleh. Bu Dewi, laki-laki kok kerjanya nyetir doang? Kayak nggak punya ijazah aja. Asep menahan diri, tersenyum kecil. Asep, betul Bu, saya memang nggak sepintar yang Ibu harapkan, tapi saya yakin kerja keras masih lebih baik daripada cuma bisa nyinyir. Bu Dewi terdiam. Nia yang mendengarnya dari dapur tersenyum bangga. Sore hari setelah mengantar Pak Ganjar, mereka mampir di warung kopi sederhana. Pak Ganjar kepada Asep, Sep, kamu nggak sakit hati dimaki-maki istrimu, mertua kamu, tetangga? Asep tersenyum tenang. Sakit Pak, tapi saya lebih takut kalau saya jadi laki-laki yang berhenti berjuang. Pak Ganjar terdiam, lalu menepuk bahu Asep. Minggu depan ikut saya ke proyek bangunan. Saya butuh orang yang bisa dipercaya. Nia duduk di kasur, menyisir rambut. Asep datang dari kamar mandi dengan wajah lelah tapi lega. Nia, aku dengar Bapak ajak kamu ke proyek? Asep tersenyum kecil. Iya, kayaknya mulai minggu depan jadi supir lapangan. Niam pelan-pelan ya, tapi kamu udah di jalur yang benar, Sep. Aku bangga. Asep menggenggam tangan Nia erat. Dulu Asep dihina karena tak bekerja. Sekarang ia dicibir karena hanya nyopir. Tapi dunia selalu salah melihat dari mana seseorang memulai. Karena sejatinya yang penting adalah kemana dia melangkah. Kadang saat langkah kita mulai maju, dunia tak serta-merta bersorak. Justru bisik-bisik iri mulai terdengar. Pagi hari, di proyek pembangunan, Asep membantu logistik material, meski statusnya sopir. Mandor proyek, Pak Tony, memperhatikan. Pak Tony, kepada Pak Ganjar, Pak, sopir Bapak yang satu ini rajin juga.
boleh minta bantu kelola gudang, Pak Ganjar, selama dia sanggup. Saya nggak keberatan. Asep terlihat terkejut saat dipanggil. Asep, saya siap Pak, asal kerjaan halal. Saya belajar pelan-pelan. Malam hari, Asep baru pulang. Tangan dan bajunya kotor tanah. Nia menyambut dengan senyum bangga. Nia, wah, tangan kamu udah kayak tangan bapak-bapak pekerja keras nih. Mereka tertawa. Tapi Bu Dewi hanya menatap sinis. Bu Dewi, jangan-jangan rajin kerja karena di proyek banyak cewek ya? Apalagi kalau udah capek, biasa cari hiburan. Asep tegas tapi sopan. Kalau saya kerja buat hiburan, Bu, saya udah kabur dari rumah sejak dulu. Di proyek muncul tokoh baru, Mbak Maya, wanita mandiri, ceria, dan cukup cantik. Ia bertugas di bagian administrasi logistik. Mbak Maya menawarkan minum. Mas Asep ya, katanya sekarang megang gudang juga. Hebat dong Asep. Ramah, menjaga jarak. Saya cuma bantu-bantu Mbak. Yang hebat tuh orang yang tahan kerja keras tiap hari. Mbak Maya tersenyum kagum, tapi tatapannya penuh ketertarikan. Beberapa pekerja mengobrol sambil merokok. Pekerja ke-1, itu Asep siapa sih sebenarnya? Baru kerja bentar, udah deket sama Pak Ganjar. Pekerja kedua, kayaknya mantunya, tapi kok tiap hari ngobrol terus sama si Maya ya? Jangan-jangan kamera fokus pada ekspresi Pak Tony yang mendengar selintas. Saat kerja keras mulai dilihat, tak hanya pujian yang datang, tapi juga iri, prasangka, dan godaan yang menyelinap diam-diam. Dan Asep baru akan memulai ujian terbesarnya. Fitnah tak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia menyelinap lewat bisik kecil dan menusuk lebih dalam dari pisau tajam. Asep dan Maya sedang memeriksa stok bahan bangunan. Maya bercanda sambil menertawakan sesuatu. Asep ikut tersenyum, menjaga sopan. Mbak Maya, Mas Asep ini kaku banget sih. Santai dikit dong. Asep, saya takut kebanyakan santai malah dipecat Mbak. Dari kejauhan, salah satu pekerja diam-diam merekam mereka dengan ponsel. Di dalam grup WA proyek bernama Anak Bangunan Ceria, seseorang mengirim video. Sopir nyambi jadi juragan cewek nih. Komentar pekerja 1. Wih Mas Asep, diam-diam lincah. Komentar pekerja 2. Pantes pulang malam terus. Ternyata sibuk ngejar Maya. Pak Tony membaca. Wajahnya tidak suka, tapi belum bertindak. Malam, Asep baru pulang. Nia terlihat agak dingin. Tiba-tiba Bu Dewi menghampiri dengan wajah marah sambil membawa HP. Bu Dewi, kamu bisa jelasin ini? Asep memutar video yang tersebar. Terlihat Asep dan Maya tertawa di proyek. Asep bingung, lalu menunduk. Itu cuma kerja Bu, sumpah demi Allah, saya nggak aneh-aneh. Bu Dewi meninggi. Demi Allah, halah, semua selingkuh juga awalnya bilang cuma kerja. Saya udah nggak percaya sama kamu. Nia hanya diam, bingung harus membela siapa. Asep, nada pelan. Kamu percaya sama aku Nia? Nia diam sejenak. Aku pengen percaya, tapi semuanya terlalu cepat Sep. Kamu berubah, sekarang jadi susah dibaca. Asep terdiam. Ia sadar, bukan cuma reputasinya yang terancam, tapi rumah tangganya juga. Sekali kepercayaan retak, tak cukup dengan kata percaya untuk menyatukannya kembali. Karena kadang yang menyakitkan bukan hanya tuduhan, tapi tatapan dari orang yang dulu yakin pada kita. Nama baik itu seperti kaca, sekali pecah, bahkan bayangan pun tampak retak. Dan hari itu, Asep mulai merasa hancur pelan-pelan. Maya memanggil Asep ke ruangannya. Wajahnya serius. Maya, Mas Asep, saya baru tahu
soal video yang nyebar. Saya minta maaf ya. Saya nggak pernah nyangka begini jadinya. Asep lelah menahan emosi. Bukan salah Mbak juga. Saya cuma sopir, wajar. Orang seenaknya ngomong. Maya, tapi saya atasanmu Mas. Harusnya saya yang lindungi tim saya. Biar saya jelasin ke orang-orang. Asep, nggak usah, malah makin rame. Yang saya butuhin sekarang, gimana caranya pulang dan tetap dianggap suami yang baik. Bu Dewi mengumpulkan Nia dan Pak Ganjar. Asep datang disuruh duduk. Bu Dewi, udah cukup. Saya nggak bisa lihat anak saya hidup dengan laki-laki yang reputasinya rusak. Pak Ganjar tegas, tapi tenang. Asep, kalau kamu memang bersih, kamu mundur dari kerjaan itu. Buktikan kamu lebih pilih keluarga. Asep terdiam. Ia lihat Nia. Nia tak menjawab, hanya memalingkan wajah. Asep duduk di bangku kosong proyek. Malam hari, lihat ke arah bangunan yang dia awasi tiap hari. Narasi Asep dalam hati. Aku sudah sejauh ini. Demi siapa? Demi harga diriku. Demi membuktikan aku bisa. Tapi sekarang, semua yang kucintai malah menjauh. HP-nya berbunyi. Chat dari Maya. Saya ngerti kalau kamu mau mundur, tapi kamu harus tahu, kamu berharga di tim ini. Asep hanya menatap layar. Air mata jatuh pelan-pelan. Besok paginya, Asep berdiri di hadapan Maya dan Pak Tony. Asep, saya mau pamit Mbak Maya. Pak Tony, terima kasih atas semua kesempatan yang udah dikasih. Maya kaget dan menahan. Mas Asep, kamu gak harus. Asep tegas, tapi mata berkaca. Kadang bertahan bukan tanda kuat, tapi tahu kapan harus pulang. Ia memilih mundur, bukan karena kalah, tapi karena ia sadar cinta yang utuh butuh pengorbanan. Walau kadang harga yang dibayar adalah mimpinya sendiri. Kadang pulang bukan sekadar kembali ke rumah, tapi tentang kembali masuk ke hati. Dan itu yang Asep pelan-pelan sadari, bahwa tidak semua pintu yang terbuka menandakan ia benar-benar diterima kembali. Asep duduk di meja makan. Nia menyiapkan makanan, tapi tanpa bicara. Bu Dewi hanya melirik sini sesekali. Pak Ganjar membaca koran, pura-pura tenang. Asep, nada hati-hati. Nia, aku udah resign. Mulai besok, aku bantu bapak di kebun lagi. Nia hanya mengangguk kecil, lalu duduk tanpa bicara. Bu Dewi, sinisme tajam. Akhirnya sadar juga ya. Meski agak telat, Asep nada merendah. Iya Bu, maaf kalau saya salah. Asep bantu Pak Ganjar memanen hasil tani. Mereka duduk istirahat di bawah pohon. Pak Ganjar, jangan terlalu larut Sep. Kamu sudah ambil keputusan yang benar. Tapi Nia itu, hatinya nggak bisa dibalik kayak halaman koran. Asep, nada pasrah. Saya nggak minta semuanya langsung normal Pak. Saya cuma mau dipercaya lagi. Pak Ganjar, tunjukin aja terus. Pelan-pelan. Jangan lewat kata, tapi lewat perbuatan. Malam, Nia duduk menatap jendela. Asep duduk di tepi ranjang. Asepinya, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku sadar, kamu berhak marah, berhak kecewa. Nia akhirnya bicara. Kamu tahu kenapa aku diam? Karena aku takut kalau aku mulai bicara, aku nggak bisa berhenti marah. Asep, kalau kamu perlu waktu, aku tunggu. Tapi aku nggak akan pergi lagi Nia. Kali ini, aku benar-benar ada di sini. Mereka saling menatap. Mata Nia mulai berkaca, tapi belum ada pelukan. Belum ada maaf. Hanya benih harapan kecil di antara luka. Mas Asep, saya salut dengan keputusanmu. Maaf kalau kehadiran saya justru jadi masalah. Saya pamit, karena saya juga pindah proyek keluar kota. Jaga dirimu dan keluarga ya, Asep.
menatap layar lama, lalu menghapus chat itu. Sebuah simbol, ia tutup lembaran itu untuk fokus pada satu hal, rumahnya. Kadang, yang paling sulit bukan meminta maaf, tapi membuktikan bahwa kita memang layak dimaafkan. Dan hari itu, Asep memulai langkah kecil untuk membangun rumah yang sempat retak karena bisik dan curiga. Kadang, bukan orang ketiga yang menghancurkan rumah tangga, tapi diam, yang terlalu lama disimpan. Dan ketika rahasia dibuka, kepercayaan bisa kembali jadi abu. Nia sedang membersihkan laci lemari kamar. Ia menemukan sebuah amplop berisi surat kontrak proyek dan slip transfer lama dari tempat kerja Asep. Nia bicara sendiri, bingung kenapa Asep nerima transfer segini banyak dari Maya. Nia membaca surat itu. Proyek kerja Asep bersama Maya bernilai besar dengan nama Asep tertulis sebagai project consultant. Nominal honor luar biasa besar. Di surat lain, ada juga undangan makan malam dari perusahaan tempat Maya bekerja. Wajah Nia berubah. Ia mulai menangis, bukan karena marah, tapi karena merasa dibohongi. Asep pulang dari kebun. Nia duduk di ruang tamu dengan mata bengkak. Asep, Nia, kenapa nangis? Nada tenang, tapi dingin. Kamu tahu, ternyata aku bodoh banget ya. Aku pikir kamu cuma kerja sama Maya karena tugas kantor. Tapi kamu gak cerita soal honor, soal acara, soal semuanya. Asep, nada kaget, gugup. Nia, itu proyek, emang aku dapat bayaran besar waktu itu. Tapi aku mau kasih kamu kejutan. Aku rencanain beli tanah di sini, bangun rumah kecil buat kita. Nia, kenapa harus rahasia? Kenapa kamu pilih kasih tahu Maya semua rencana kamu? Tapi aku, istrimu sendiri, gak dikasih tahu? Asep, suara menurun. Aku takut kamu salah paham. Takut makin jauh. Nia, air mata jatuh. Aku bukan takut salah paham, Sep. Aku takut kamu makin terbiasa nyembunyiin semuanya. Nia pergi ke kamar. Asep terduduk lemas. Ia sadar, kali ini bukan Maya yang jadi masalah, tapi pilihan Asep sendiri. Malam, Asep dan Pak Ganjar duduk di teras. Asep, Pak, saya gagal ya. Saya pikir kalau niat saya baik, saya bisa perbaiki semuanya. Ternyata saya malah tambah salah. Pak Ganjar, nada bijak. Kesalahan paling besar laki-laki, Sep, bukan selingkuh, tapi menyembunyikan sesuatu yang akhirnya merusak kepercayaan istri. Asep, nada getir. Tapi niat saya baik, Pak. Pak Ganjar, kalau baik tapi sembunyi-sembunyi, itu namanya bukan kejutan, itu jebakan. Bu Dewi mendengar percakapan dari balik pintu. Bu Dewi sinis. Sudah kuduga, orang seperti kamu itu, niatnya katanya mulia, tapi selalu pakai cara yang salah. Sekarang anak saya yang sakit hati. Asep hanya diam. Kali ini, ia tak membantah, karena semua yang dituduhkan benar. Kepercayaan itu seperti kertas, sekali diremas, bisa diluruskan, tapi tak akan pernah benar-benar utuh. Dan malam itu, rumah itu kembali dingin, karena rahasia yang akhirnya terbuka. Tapi, mungkin sudah terlalu terlambat. Ketika kepercayaan runtuh, tak hanya dua hati yang hancur, tapi juga keluarga yang ikut terbakar dalam api luka dan amarah. Dan malam itu, satu suara jadi pemicu luka yang lebih dalam. Nia duduk termenung di meja makan. Sarapan tak tersentuh. Bu Dewi berdiri di dekatnya sambil menyeduh teh. Bu Dewi, nada lembut tapi menyulut. Nia, sudah ibu bilang dari dulu kan, lelaki dari desa, pikirannya sempit. Begitu punya uang, lupa diri. Ibu gak minta kamu pisah, tapi kamu harus sadar, kamu berhak bahagia. Nia tak menjawab, hanya memalingkan wajah ke jendela. Ada air mata yang tertahan.
Asep masuk membawa satu kantong belanjaan. Ia meletakkan di meja. Asep, ini buat makan siang nanti. Aku udah masak juga di rumah. Kalau Nia mau, kita bisa ngobrol. Bu Dewi memotong tajam. Ngobrol apa lagi? Tentang berapa banyak lagi rahasia yang kamu simpan? Asep diam, mencoba tetap tenang. Bu, saya ngerti. Saya salah, tapi saya datang baik-baik, bukan untuk ribut. Bu Dewi, suara meninggi. Baik-baik, kalau bukan karena anak saya yang masih cinta sama kamu, dari dulu sudah saya larang kamu masuk rumah ini. Asep menunduk. Nia memejamkan mata. Berat. Asep menatap Nia, berharap ia akan membela. Tapi Nia tetap diam. Satu suara parau. Nia, kamu percaya sama aku? Nia membuka mata perlahan, menatap Asep sebentar, lalu berdiri dan masuk ke kamar tanpa sepatah kata pun. Asep duduk di bangku warung kopi sendirian. Datanglah Pak Bowo, tetangga dan juga mantan pekerja Asep di proyek kebun. Pak Bowo, Sep, aku dengar-dengar kamu di rumah ribut ya. Kamu kenapa nggak cerita soal proyek gede kamu itu dari awal? Asep terdiam sesaat, lalu jawab pelan. Aku pikir kalau aku kasih kejutan, semuanya jadi baik. Pak Bowo ketawa miris. Kejutan, Sep, dalam rumah tangga. Kejutan itu cuma pas ulang tahun. Sisanya transparansi. Mau susah, mau seneng, dibagi dua. Asep mengangguk. Ia sadar, ia belum benar-benar membagi beban dengan Nia. Ia malah mencoba menyelesaikan sendiri. Dan hasilnya retak. Di kamar, Bu Dewi masuk ke kamar Nia sambil membawa brosur rumah kontrakan. Bu Dewi, ini ibu sudah carikan. Kamu dan anakmu bisa tinggal di sini. Dekat dari rumah ibu, aman, nyaman. Kamu nggak harus terus pura-pura bahagia, Nia. Nia mengambil brosur itu, menatapnya lama, tapi ia tak menjawab. Ketika luka belum sembuh, orang-orang di sekeliling kita akan menentukan apakah luka itu dijahit atau malah dibuka kembali sampai bernanah. Dan Asep hanya bisa menunggu. Apakah Nia memilih diam atau pergi untuk selamanya? Kadang yang kita kejar bukan lagi pengampunan, tapi kesempatan terakhir untuk bicara sebelum semuanya benar-benar terlambat. Asep berdiri di depan rumah mertuanya. Pak Ganjar kebetulan baru pulang dari pasar. Mereka berdua saling tatap, hening sesaat. Pak Ganjar sambil menurunkan belanjaan dari motor. Kamu masih datang juga? Asep tersenyum getir. Saya belum mau nyerah, Pak. Pak Ganjar hela napas panjang. Kamu tuh anak baik, Sep. Tapi jadi suami itu bukan soal baik aja. Harus tangguh, harus jujur, harus terbuka. Asep angguk pelan. Saya salah soal itu, Pak. Tapi saya mau berubah. Pak Ganjar hanya menepuk pundaknya sebentar, lalu masuk rumah tanpa kata lagi. Nia memasukkan baju anak dan pakaiannya sendiri ke koper. Ia mengambil brosur kontrakan yang diberikan ibunya. Nia gumam lirih. Maaf, Sep, aku butuh ruang bernapas. Bu Dewi masuk ke kamar. Bu Dewi, bagus. Ibu udah telepon pemilik kontrakan, besok bisa pindah. Nia menahan air mata. Bu, aku gak minta cerai. Aku cuma mau sendiri dulu. Bu Dewi tegas. Nia, kalau kamu keluar dari rumah ini tanpa niat lepasin dia, kamu akan tetap hidup dalam bayang-bayangnya. Kamu kuat kok tanpa dia. Nia hanya menunduk, tidak menjawab. Asep sedang duduk di taman dekat rumah. Tak sengaja melihat Nia yang berjalan sambil menggandeng anak mereka, Raffi. Mereka berpapasan. Diam, hening, mata bertemu. Asep menatap Raffi, lalu ke Nia.
Aku nggak mau ganggu. Aku cuma mau kamu dengar aku sekali ini aja. Nia diam, tidak menjawab, tapi tidak pergi. Asep, nada lirih, menahan emosi. Gak ada lagi yang perlu aku buktiin. Mungkin kamu udah capek, tapi aku datang bukan buat nuntut apa-apa. Aku cuma pengen kamu tahu. Aku nyesel, dan aku belajar. Kamu berhak tahu semuanya dari awal. Nia, pelan, tajam. Aku udah capek dengar kata maaf, Sep. Asep, kalau gitu, biar aku buktiin tanpa kata. Tapi jangan larang aku buat tetap jadi ayah buat Raffi. Walau kamu gak mau lihat aku lagi. Tolong, jangan ambil dia dari aku. Nia mulai menangis diam-diam. Ia menggenggam tangan Raffi lebih erat. Anak kecil itu hanya menatap ayahnya dengan polos. Bu Dewi melihat dari kejauhan, dari dalam mobil. Wajahnya tegang, lalu ia mengambil ponsel dan menghubungi seseorang. Bu Dewi, suara dingin. Halo, tolong urus surat kontraknya secepatnya. Saya nggak mau anak saya ketemu laki-laki itu lagi. Kadang, bukan perpisahan yang menyakitkan, tapi saat kita sadar, ada cinta yang masih ingin diperjuangkan. Namun, dunia seolah tak memberi ruang. Ada kehilangan yang menyisakan lubang dalam dada, bukan karena ditinggalkan, tapi karena tidak diberi kesempatan untuk berpamitan. Asep datang pagi-pagi ke rumah Bu Dewi dan Pak Ganjar, tapi pagar terkunci dan suasana rumah tampak sepi. Ia memencet bel berkali-kali. Asep berteriak kecil, "Bu, Pak, Nia, ini Asep. Saya cuma mau ketemu Raffi." Tak ada jawaban. Tetangga sebelah, Ibu Santi, keluar dan mendekat. "Ibu Santi, Mas Asep ya? Mereka pindah kemarin sore, buru-buru." Saya juga kaget. Asep membeku. "Pindah kemarin sore, Ibu Santi?" "Iya, bawa koper 2 sama anak kecil, pakai mobil rental. Saya pikir Mas Asep ikut." Asep hanya berdiri diam. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. Asep mencoba menebak kemana Nia pindah. Ia datang ke kontrakan tempat lama mereka dulu tinggal sebelum menumpang di rumah mertua. Tapi tempat itu sudah kosong. Asep berdiri di tengah ruangan kosong, suara hati. "Kamu bener-bener gak mau aku tahu kemana kamu pergi ya? Nia." Asep menghela napas. Ia terduduk di lantai. Pandangannya kosong. Asep duduk di warung Buros. Di sana ia bertemu dengan Seno, teman lamanya yang dulu kerja bareng, jadi kurir. "Seno, lo nyari Nia? Gue sempat lihat dia di daerah Karangjati loh, bawa anak kecil. Mungkin tinggal di situ sekarang." Asep terkejut. "Lo yakin? Kapan, Seno?" "2 hari lalu, gue gak berani nyapa. Mukanya kayak lagi capek banget." Asep menghela napas. "Gue harus cari ke sana." Asep mulai menyusuri gang-gang kecil di Karangjati, bertanya ke beberapa orang. Wajahnya mulai lelah, tapi matanya tetap menyala. Asep bertanya pada ibu pemilik warung. "Bu, lihat perempuan muda, bawa anak kecil, namanya Nia? Baru pindah, ibu warung." Ada sih yang mirip, tapi saya nggak tahu namanya. Coba tanya ke Pak RT." Sementara itu, Nia tampak sedang menyuapi Raffi di kontrakan kecil. Sederhana, tapi bersih. Wajahnya lelah tapi penuh kasih. Raffi tampak murung. "Raffi, Mah, ayah mana?" Nia berhenti sejenak, tersenyum paksa. "Nia, ayah lagi sibuk kerja sayang. Nanti, kalau udah sempat, ayah pasti datang." Nia berpaling, matanya basah. Jarak bisa menghapus jejak, tapi tidak bisa menghapus cinta. Dan bagi seseorang yang sungguh ingin memperbaiki, setiap pintu akan dicoba, meski harus berdarah untuk menemukan yang dicinta. Kadang yang paling menyakitkan bukan ditinggal, tapi saat akhirnya bertemu, hanya untuk dihadapkan pada pilihan, melepas atau dipaksa mundur.
Asep berdiri di depan rumah kontrakan sederhana yang ditunjukkan oleh Pak RT. Ia menarik napas panjang, lalu mengetuk pelan pintu. Beberapa detik, tak ada suara. Lalu, suara kecil dari dalam. "Raffi, Ma, ada yang ketok pintu." Nia membuka pintu perlahan dan terkejut melihat Asep berdiri dengan wajah lelah, matanya sembab. Nia terdiam, lalu pelan. "Kamu, Asep?" "Ya, aku nyari kamu." Hening sesaat, tatapan mereka tajam, namun penuh luka. Nia akhirnya membiarkan Asep masuk. Mereka duduk di lantai beralas tikar. "Asep, aku udah keliling. Aku nggak tahu harus kemana lagi. Aku cuma pengen tahu, kenapa pergi tanpa pamit, Nia? Karena kalau pamit, kamu pasti akan tahan aku." "Asep, karena aku nggak mau kehilangan kalian, Nia. Dan aku nggak mau anak kita tumbuh di tengah orang tua yang selalu dihina." "Nia, aku lelah, Sep. Tiap hari aku harus pilih, belain kamu atau diem demi orang tuaku. Dan sekarang aku pilih diam untuk mulai dari nol. Asep, tapi aku bisa buktiin, aku kerja keras. Aku berubah. Aku, Nia. Tapi kamu gak bisa ubah orang tuaku." Asep terdiam. Perkataan itu seperti tamparan keras. Raffi keluar dari kamar dan memeluk Asep tiba-tiba. "Raffi, ya, aku kangen." Asep memeluk erat Raffi. Air matanya jatuh. Nia melihat itu, matanya juga berkaca-kaca. "Asep, boleh nggak aku sesekali ketemu dia? Aku nggak mau dipisah sepenuhnya." "Nia, pelan. Boleh, tapi jangan harap lebih. Aku belum siap, Sep." Asep berjalan keluar kontrakan. Nia berdiri di ambang pintu, memandangi punggungnya. Raffi melambaikan tangan dari jendela kecil. Asep membalikkan badan sebentar. "Asep, terima kasih masih izinkan aku jadi ayah." Nia mengangguk pelan, tapi matanya penuh ragu, juga rasa bersalah. Terkadang cinta tak cukup untuk menyatukan. Terkadang luka terlalu dalam untuk langsung disembuhkan. Tapi selama masih ada harapan, maka langkah takkan berhenti. Ketika kehilangan memaksa seseorang untuk bangkit, maka bukan sekadar janji kosong yang dibutuhkan, tapi bukti nyata yang berbicara lebih lantang dari kata-kata. Asep bangun pagi-pagi. Tampak wajahnya lelah, tapi penuh tekad. Ia membersihkan kamar kecilnya, merapikan pakaian, dan mempersiapkan diri untuk kerja. "Asep," suara hati, pelan, "aku harus berubah. Bukan buat mereka aja, tapi buat aku sendiri." Asep mulai kerja di sebuah bengkel motor kecil. Ia belajar dengan serius, walau mendapat ejekan dari beberapa rekan kerja. Rekan kerja pertama, "Lo tuh yang suami si Nia kan? Katanya mau berubah, tapi muka lo masih kayak tukang parkir." Asep cuma tersenyum tipis, fokus pada pekerjaannya. Saat istirahat, Asep menerima telepon dari Nia. Suaranya gugup tapi hangat. Nia via telepon, "Asep, aku lihat kamu mulai berubah. Raffi juga cerita tentang ayahnya yang kerja keras." "Asep, terima kasih nih. Aku janji, aku gak akan berhenti." Bu Dewi dan Pak Ganjar berbicara pelan di ruang tamu. "Bu Dewi, Asep kelihatan berbeda sekarang, Pak. Mungkin memang sudah waktunya kita beri dia kesempatan." Pak Ganjar, "Iya, Bu. Tapi kita harus lihat dulu apakah dia konsisten." Asep belajar membaca buku manajemen keuangan dan menulis catatan untuk bisnis kecil yang ingin ia mulai. "Asep," suara hati, "ini bukan cuma buat aku, tapi buat masa depan keluarga kecil kita." Perubahan tak pernah mudah. Tapi saat niat sudah bulat, tak ada jalan yang terlalu terjal untuk dilalui. Perubahan itu berat, apalagi ketika masa lalu kembali menghantui. Kejujuran dan kesetiaan diuji,
Dan keputusan hari ini akan menentukan masa depan. Asep sedang bekerja di bengkel saat seorang pria bernama Riko datang mendekat dengan senyum licik. Riko, Asep, lama gak ketemu bro. Dengar-dengar kamu mau berubah, coba ikut aku. Ada kerjaan yang lebih cepat hasilnya, duitnya gede. Asep menghela napas. Gak, Riko, aku pilih jalanku sendiri. Asep duduk bersama temannya, Dedi, sambil bercerita tentang godaan tadi. Dad bro, jangan tergoda. Ini kesempatan kamu buat buktiin kalau kamu bener-bener berubah. Asep, aku gak mau gagal lagi Dad. Ini perjuanganku. Bu Dewi dan Pak Ganjar berdiskusi. Masih ada keraguan, tapi mulai memberi kesempatan. Bu Dewi, kita harus lihat konsistensinya Pak. Nia juga mulai terbuka sedikit. Pak Ganjar, kita beri dia kesempatan, tapi tetap awasi. Nia melalui telepon. Asep, aku bangga sama kamu yang gak tergoda. Jangan sampai nyerah ya. Asep, terima kasih nih. Aku janji, aku akan tetap kuat. Asep berdoa dengan khusyuk, berharap bisa melewati ujian ini. Saat masa lalu mencoba menarik kembali, hanya yang kuat yang bisa bertahan. Perjalanan belum selesai, tapi satu langkah benar sudah dimulai. Kadang, masalah bukan hanya datang dari dalam diri, tapi juga dari orang-orang terdekat yang penuh harapan dan keraguan. Bagaimana Asep dan Nia akan menghadapi kejutan ini? Bu Dewi dan Pak Ganjar mengundang seluruh keluarga besar untuk membicarakan rencana pernikahan adik. Nia, Asep, dan Nia duduk bersama di ruang tamu yang ramai. Bu Dewi, kita harus pastikan semuanya beres. Asep, bagaimana keadaanmu? Sudah berubah kan? Asep, dengan suara tenang. Aku berusaha. Bu Dewi, aku ingin jadi suami dan menantu yang baik. Pak Ganjar, kita semua ingin yang terbaik untuk Nia dan keluarga ini. Tapi jangan lupa, perubahan itu harus nyata, bukan hanya kata-kata. Asep mengangguk penuh pengertian. Nia, kita sudah melewati banyak hal mas. Aku percaya kamu. Yuk, kita jalani ini bersama. Adik Nia, Rina, terlihat tidak senang dengan perubahan Asep dan mulai bicara sinis di belakang. Rina, suara lirik. Asep itu gak akan bertahan lama. Kita lihat saja nanti. Asep berdiri di balkon, menatap jauh ke kota yang ramai. Asep, suara hati. Aku harus buktikan, bukan hanya untuk Nia, tapi juga untuk keluarga ini. Kepercayaan adalah jalan yang sulit ditempuh, terutama saat bayang-bayang keraguan masih mengintai. Namun dengan cinta dan tekad, segala rintangan bisa dilalui. Saat hati mulai ragu dan dunia luar datang dengan berbagai godaan, apakah tekad yang dibangun bisa bertahan ataukah semua akan runtuh? Seorang wanita bernama Maya, rekan kerja baru yang ramah dan perhatian, mulai mendekati Asep. Maya, kamu kerja keras, Asep. Kadang aku suka bantuin kamu supaya nggak terlalu stres. Asep tersenyum, sopan, terima kasih Maya. Tapi aku fokus sama keluargaku. Nia mulai merasa ada yang berubah pada Asep. Ia dayam-dayam cemas dan berbicara dengan sahabatnya, Sari. Nia, Mas Asep belakangan ini sering pulang telat. Aku takut ada masalah lain. Sari, kamu harus percaya Nia. Tapi juga jangan diam saja. Komunikasikan dengan dia. Asep duduk termenung, memegang foto keluarganya, berjuang menahan godaan dan keraguan. Asep, suara hati. Aku gak boleh gagal lagi. Untuk Nia, untuk masa depan kita. Nia bertanya pada Asep saat ia pulang malam. Nia, Asep, kamu ada apa? Kenapa pulang telat terus? Asep menatap mata Nia. Aku cuma kerja ekstra nih.
Aku ingin buktiin aku serius. Dedi menghubungi Asep lewat telepon. Dad, jangan kalah sama godaan bro. Fokus terus. Keluarga itu harta paling berharga. Pertarungan batin tak terlihat, namun berdampak besar. Mampukah Asep bertahan? Jawabannya akan terungkap di episode berikutnya. Ketika kepercayaan mulai retak, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan segalanya: kejujuran. Tapi, bisakah semua orang menerima kebenaran? Nia melihat ponsel Asep saat tertinggal di ruang makan. Ia melihat pesan dari Maya. Hati-hati di jalan ya, Asep. Nia langsung terdiam. Matanya berkaca-kaca. Nia, suara hati. Siapa Maya? Kenapa dia kirim emotikon seperti itu? Nia menunggu Asep pulang, duduk di tepi ranjang dengan wajah serius. Nia, Mas, siapa Maya? Asep terkejut, menarik napas dalam. Dia rekan kerja nih, gak ada apa-apa. Sumpah, Nia, kalau gak ada apa-apa, kenapa dia kirim emotikon manja begitu? Asep, aku memang kerja bareng dia, tapi aku gak pernah niat yang aneh-aneh. Aku bahkan sering hindarin dia nih. Aku takut bikin kamu salah paham. Nia, kamu gak cerita apa-apa dari awal. Itu yang bikin aku sakit. Pak Ganjar, yang sedang menginap, mendengar percakapan keras dari kamar dan berdiri di depan pintu dengan gelisah. Pak Ganjar, dalam hati, apa aku salah sudah memberi kepercayaan lagi? Asep duduk sendiri malam itu, lalu mengetik pesan panjang ke Maya. Pesan Asep ke Maya. Maaf Maya, aku harus jaga rumah tanggaku. Tolong jaga jarak. Aku gak mau kehilangan istri yang sudah percaya meski aku pernah jatuh. Terkadang, untuk menyelamatkan yang berharga, kita harus rela kehilangan yang menggoda. Asep memilih, tapi apakah itu cukup untuk mengembalikan kepercayaan? Luka karena kebohongan bukan soal berapa besar, tapi seberapa dalam. Dan pertanyaannya bukan apakah aku masih cinta, melainkan bisakah aku percaya lagi? Nia menyeduh teh di dapur. Asep duduk di ruang tamu, canggung. Tidak ada percakapan, hanya diam. Tapi diam itu menyakitkan. Asep dengan suara pelan, aku tahu kamu masih kecewa, tapi aku gak akan bosan bilang aku salah dan aku bertanggung jawab. Nia menatap tanpa emosi. Kamu jujur sekarang Mas, tapi aku butuh waktu. Luka ini gak langsung sembuh. Bu Dewi, kalau kamu masih sayang, jangan biarkan egomu merusak semuanya. Tapi kalau kamu benar-benar gak sanggup, Ibu akan dukung apapun keputusanmu. Nia, aku bukan egois Bu. Aku cuma takut kecewa lagi. Asep, Pak, saya nggak minta Nia langsung maafin saya, tapi saya bakal buktiin kalau saya berubah dan nggak akan jatuh lagi. Pak Ganjar diam sejenak, lalu menepuk bahu Asep. Lelaki sejati bukan yang nggak pernah salah, tapi yang berani memperbaiki dan konsisten dengan itu. Nia duduk di hadapan Asep setelah seharian menghindar. Nia, kalau kamu serius mau perbaiki ini, kita mulai dari awal. Tapi kamu harus ikutin satu syarat. Setiap keputusan besar harus kita bicarakan berdua. Asep tersenyum haru. Aku janji nih, mulai sekarang aku gak jalan sendiri lagi. Kepercayaan bisa retak, tapi bukan berarti tak bisa diperbaiki dengan waktu dan kesungguhan. Asep dan Nia mungkin belum sembuh, tapi mereka memilih untuk mencoba. Setelah badai, rumah itu tak langsung kembali indah, tapi tangan yang mau memperbaiki bisa menjadikannya lebih kokoh dari sebelumnya. Asep kini kembali membuka toko online kecil dari rumah. Ia fokus menyusun paket, menjawab pelanggan dengan sabar. Nia melihat dari kejauhan.
Asep berbisik sambil mengepak barang satu-satu. Kita bangun lagi, ya. Nia mulai membantu membuat konten promosi dan menata etalase kecil di depan rumah. Mereka kerja bersama dengan sedikit canggung, tapi saling tersenyum. Nia, Mas, warna bungkusnya jangan semua coklat, biar gak monoton. Asep tersenyum lebar. Ide bagus, Bu Direksi. Mereka tertawa kecil, canggung, tapi hangat. Mereka datang ke rumah Asep, membawa oleh-oleh dan senyuman. Bu Dewi, kata tetangga, kalian sekarang jadi panutan. Habis jatuh, malah makin kompak. Alhamdulillah, Pak Ganjar, dulu kami sempat ragu. Tapi sekarang kami bangga. Asep dan Nia saling menatap penuh haru. Asep mengumpulkan keberanian di meja makan. Asep, saya nggak sempurna, tapi saya sadar rumah tangga ini adalah amanah. Sekarang, saya hidup bukan cuma untuk diri saya, tapi untuk Nia, untuk Bapak Ibu, untuk keluarga ini. Nia menunduk, matanya berkaca-kaca. Ketika dua hati yang retak saling menjahit luka, bukan hanya cinta yang tumbuh kembali, tapi pondasi baru yang lebih kuat, kepercayaan, ketulusan, dan kesediaan untuk berubah. Godaan terberat bukan saat kita jatuh, tapi ketika kita sudah berdiri kembali. Apakah pijakan kita cukup kuat atau hati kita masih rapuh? Asep sedang membalas pesan pelanggan. Notifikasi muncul. Pesan dari Bu Reni, mantan atasannya dulu di kota. Bu Reni, chat Asep, denger-denger kamu sekarang sukses jualan ya? Hebat, lagi di kota nggak? Kangen ngobrol-ngobrol. Asep menatap pesan itu lama, tak membalas, wajahnya gelisah. Nia melihat Asep murung di malam hari, memandangi layar ponsel, tapi tidak langsung menuduh. Nia, kalau ada yang ganggu pikiran, kamu bisa cerita, gak usah dipendam. Asep terdiam, lalu menyerahkan ponselnya. Ini, nih, mantan bosku. Dulu dia juga yang godain aku. Sekarang coba hubungin lagi. Tapi, aku gak akan jawab. Aku gak mau jatuh lagi. Nia, terima kasih. Karena kamu memilih jujur, itu yang aku butuh. Bukan sempurna, tapi setia berproses. Asep memeluk Nia erat. Tak ada lagi dusta, tak ada lagi yang ditutupi. Tangan Asep dengan tegas menekan tombol blok dan delete kontak di ponsel. Sambil menghapus, ia bergumam, Asep, yang lalu biarlah berlalu. Hidupku sekarang ada di sini, bersama orang yang bertahan saat aku terjatuh. Kesetiaan bukan tak pernah digoda, tapi tetap memilih satu nama. Meski ribuan datang menghampiri, dan Asep akhirnya benar-benar pulang. Cinta bukan perkara menemukan orang yang sempurna, tapi tentang memilih orang yang sama. Setiap hari, meski sudah tahu betapa hancurnya ia di masa lalu. Nia menyiapkan makan malam sederhana. Asep membantu menata meja. Ada lilin kecil, sepiring mie goreng, tapi semuanya terasa hangat. Nia, ulang tahun pernikahan keempat. Gak ada kado mewah, gak ada jalan-jalan. Tapi yang penting kamu masih di sini, dan aku juga masih di sini. Asep, dan kali ini aku di sini bukan cuma secara fisik, tapi seluruh hati aku juga ikut duduk di meja ini. Montase singkat. Asep diusir dari rumah mertua, tidur di masjid, kerja kasar di proyek. Nia menangis sendirian. Asep berusaha bangkit. Nia mulai membuka hati kembali. Mereka berjuang bersama. Narasi berjalan sambil montase ditampilkan. Narator, suara batin Asep. Dulu aku pikir rumah tangga itu cukup dengan cinta. Tapi sekarang aku paham, cinta tanpa komitmen itu cuma angin. Ringan dan gampang hilang. Bu Dewi, kami minta maaf Sep, dulu terlalu cepat menghakimi. Asep, gak perlu Bu.
Mungkin kalau ibu dan bapak nggak setegas itu, saya nggak akan sadar secepat ini. Pak Ganjar, kalian berdua contoh. Bukan karena nggak pernah gagal, tapi karena mau bangkit bareng. Asep dan Nia duduk di teras. Hujan rintik-rintik turun. Mereka minum teh panas. Nia, kita pernah hampir kehilangan segalanya ya. Asep, tapi ternyata dari reruntuhan itu, kita bisa bangun istana baru. Pelan-pelan mereka saling menggenggam tangan, tenang, tak banyak kata. Tapi hati mereka utuh kembali. Rumah tangga bukan tentang siapa paling benar, tapi siapa yang tetap tinggal saat semuanya hancur dan Asep memilih tetap tinggal. Karena kali ini dia tahu yang paling berharga bukan masa lalu, tapi kesempatan kedua yang tak semua orang dapatkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian dan alur cerita. Terima kasih. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, serta komentar pendapatmu tentang cerita kali ini. Saya Syifa Nur Halimah mengucapkan pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.